Halo saudara, dengan Magdalene Kawoco. Apakah saudara tahu mengenai visi hidup saudara? Panggilan dan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Tentunya saudara lahir dan ada di dunia tidak untuk hanya sekedar memenuhi dunia saja, tetapi saudara punya kontribusi di dalam dunia ini untuk generasi saudara. Kalau saudara tidak mencari atau mengenal visi Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan termakan sistem dunia. Dunia akan mengajarkan saudara untuk tahun sekian sampai sekian, umur sekian sampai sekian, saudara harus bekerja, cari duit, dan sebagainya. Lalu saudara harus punya anak, saudara harus punya cucu, saudara harus punya rumah, saudara harus punya ini dan itu. Dan akhirnya saudara bingung, kosong, karena hidup tidak melulu hanya mencari hal-hal tersebut dan mengikuti tren dunia. Tapi saudara harus mencari tujuan Tuhan dalam hidup saudara, yaitu disebut visi. Jikalau seorang tidak mengerjakan visinya, maka dia akan kehilangan upahnya, maka dia tidak akan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kekekalan, dan dia akan kehilangan banyak sekali kesempatan yang Tuhan berikan, yaitu upah-upah yang kekal. Seperti rumah di surga, rumah yang indah, dan hadiah-hadiah yang lain. Tentu kita ditebus oleh Yesus bukan untuk mencari hal-hal tersebut, tetapi itu adalah dampak dari kita mengerjakan visi. Tuhan mau agar kita berjalan di dalam kehendak yang sempurna, yang pertama yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna. Saudara, seperti misalnya Ratu Esther. Dia dijadikan permaisuri Raja Ahasveros bukan hanya sebagai ratu-ratuan, hanya menjadi istri-istrian aja gitu, bukan didudukan di sana untuk hanya sebagai cantik-cantikan aja ya. Tetapi Tuhan punya rencana rupanya, dan akhirnya suatu kali saat ada suatu kejadian yang besar yang mana hanya Ratu Esther lah yang bisa membawa solusi bagi bangsa Israel, orang Yahudi. Dan akhirnya Mordekai, pamannya yang akhirnya mengangkat dia sebagai anak, menyuruh Esther untuk pergi menghadap Raja Ahasveros. Esther berkata, well you know, dia punya banyak alasan. Dan saudara ketahuilah, kita seringkali saat diminta Tuhan untuk mengerjakan visi kita punya alasan yang tepat. Seperti Ratu Esther mengajukan alasan yang tepat. Dia berkata bahwa 30 hari Raja tidak memanggil aku. Dan you know, kalau aku datang menghadap tanpa dipanggil, hanya satu saja ganjarannya, yaitu bisa dipenggal kepalanya atau mati dibunuh. Tetapi kalau raja itu mengacungkan tongkatnya, yaitu scepter emasnya, dan saya diperkenan, baru saya bisa bertemu dan bicara dengan raja. Itu suaminya loh saudara. Tetapi mereka punya peraturan-peraturan sendiri. Dan supaya orang tidak semena-mena datang menghadap raja. Dan Esther berkata demikian, dan Mordekai menjawab. Ini jawaban yang sangat penting, yang mengetahui bahwa visi seseorang bisa diberikan kepada orang lain kalau dia tidak mengerjakannya. Mordekai berkata, jikalau kamu untuk saat yang seperti ini tidak mau bangkit, padahal mungkin dengan kedudukan kamulah menjadi seorang permaisuri, kamu diangkat Tuhan menjadi penyelamat bangsa Yahudi. Tetapi kalau saat ini kamu tidak mau bangkit, maka engkau dan keturunanmu akan binasa, dan Tuhan punya stok. Tuhan angkat orang lain untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, bangsa pilihannya. Tetapi kalau kamu gak mau, go ahead. Kamu dan keturunanmu tercoret selamanya dari buku sejarah. Dan disitulah Ratu Esther bangkit, dan dia harus
menyangkal dirinya. Dia berkata, "If I perish, I perish." Kalau aku terpaksa harus mati karena melakukan misi ini, biarlah aku mati. That's amazing. Seringkali visi itu harus menyangkal diri, menyerahkan nyawa kita, tidak mempertahankan comfort zone. Kita punya 1000 alasan yang tepat supaya kita tidak melakukan visi kita. Tetapi Tuhan mau supaya saudara menjalankan visi saudara. Tuhan panggil saudara hidup di saat-saat seperti ini untuk maksud dan tujuan Tuhan. Kita bisa beralasan saudara, dan Tuhan bisa pakai orang lain, dan keturunan kita akan binasa karena kita tidak mau berdiri untuk visi yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Saya ini bukan seorang pembicara. Saya ini orang yang dulunya malu banget. Teman-teman saya bisa testify bahwa saya ini dulunya nggak kayak gini. Sampai teman SD saya bilang, "Mac, aku nggak percaya kamu teman SD aku," katanya. Saya bilang, "Well, I'm full of God now. I'm a new creation," saya bilang. Saya itu lebih mending duduk di belakang, diem, saudara. Sampai sekarang pun, kalau saya suruh milih daging saya lebih baik diem duduk di belakang. Saya nggak suka banget tampil. Orang pikir saya suka tampil, saya suka menjadi pembicara. No. Sampai sekarang kalau saya suruh milih, saya lebih baik dengerin orang. Tetapi karena saya dipanggil Tuhan untuk saat-saat seperti sekarang ini, maka saya harus berbicara. Mungkin yang dipanggil bukan saya duluan, mungkin kakak-kakak saya, I don't know. Tetapi saya tahu Tuhan panggil saya untuk menjadi wakil Tuhan, pembicara Tuhan. Untuk itulah akhirnya saya harus bangkit di masa-masa seperti ini. Kalau saya tidak mau bangkit, Tuhan punya banyak stok. Tuhan punya banyak penulis yang bisa menulis buku berhasil karena iman atau buku-buku saya yang lainnya. Tetapi buku saya harus keluar untuk saat seperti ini, untuk generasi saya dan generasi berikutnya, untuk saat yang sudah Tuhan tetapkan, supaya orang-orang diberkati, dibangkitkan imannya, dan sebagainya. Kalau saya tidak mau bangkit, saya tidak mau berdiri, maka Tuhan bisa panggil orang-orang lain yang bisa berdiri, yang fasih bicara. Saya bisa bicara, saya bisa berdiri karena Tuhan urapi saya. Bukan karena saya fasih bicara, bukan karena saya dulunya pinter ngomong. Enggak sama sekali. Tuhan urapi saya untuk saat-saat seperti ini. Saudara, Myles Munroe berkata bahwa tempat yang paling kaya, tempat yang paling banyak aset di sana adalah kuburan. Karena apa? Di sana terkubur orang-orang yang seharusnya menulis banyak buku. Jadi banyak buku di sana yang belum terbit. Banyak bangunan yang belum dibangun karena orang dipanggil untuk menjadi kontraktor, untuk menjadi developer. Tetapi mereka takut. Mereka berkata, "Aku nggak bisa, aku miskin, aku nggak bisa nulis, aku nggak bisa nyanyi, aku takut tampil di depan, aku begini dan begitu." Orang-orang punya segudang alasan yang tepat untuk menolak berdiri untuk generasi mereka. Itu sebabnya kuburan itu terkubur banyak sekali buku-buku yang belum lahir, ya, lagu-lagu yang belum tercipta, dan sebagainya. Apakah saudara akan dikubur dengan semua cita-cita saudara, visi Tuhan dalam hidup saudara, apapun yang belum saudara bangkitkan, saudara raih, saudara capai, saudara ciptakan, karena saudara punya 1001 alasan yang tepat, yang berkata, "Aku gak bisa ini dan itu, aku malu, aku takut, aku gak punya uang." Visi itu bukan ada uang lalu dikerjakan, tetapi kita ngerjain dulu, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat kepada kita. Saudara, ketahuilah bahwa ketika seseorang mengerjakan visinya, itu semua sumber-sumber di bumi dan di surga sudah disediakan
bagi saudara. Hanya saja saudara perlu langkah pertama untuk memulainya, yaitu baby step, dan Tuhan akan mengirimkan semua resources untuk saudara menggenapi visi saudara. Saya berdoa tahun ini, tahun pembaharuan bagi saudara, saudara berjalan di dalam visi Tuhan yang sudah Tuhan depositokan di dalam hati saudara, di dalam pikiran saudara. Mulailah dari step yang kecil. Kalau harus menulis, tulislah hal-hal kecil dulu. Tulislah, mungkin saudara gak tahu bagaimana memulainya. Tulis di buku, tulis di kertas, tulis di coretan, maka saudara akan memenuhinya langkah demi langkah. Nanti Tuhan akan mengenapi saudara, mengirimkan orang-orang yang tepat untuk membantu saudara untuk menyelesaikan visi tugas-tugas yang saudara sudah awali, dahului dengan baby step. My prayers for you this year, aim high vision, aim God's vision, aim whatever God put in your heart. Do it and do it with faith and trust in God. God bless you.